Monggo Mas Amin bisa dibacakan. Kita adalah orang Islam yang mengakui Al-Quran sebagai kitab suci kita dan sekaligus petunjuk, tetapi ironinya, sebagian besar kita jarang mau yang membaca Al-Quran. Dan kita mengakui, bahkan menyanjung, merindu dan kita mengakui bahkan menyanjung merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ironinya, tak sedikit pula yang mengingkari sunnah-sunnah beliau. Seperti yang disampaikan tadi, kita adalah orang Islam yang mengakui Quran sebagai kitab suci kita dan sekaligus petunjuk. Tetapi ironinya, sebagian besar kita yang mengakui atau yang merasa bahwa kita seorang muslim dari lahir, tapi untuk membaca Al-Quran itu selalu bilang tidak ada waktu, atau sudah habis waktunya untuk bekerja, atau untuk kegiatan yang lain, atau bahkan mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak mau belajar untuk membaca Al-Quran dengan dalih aku saiki wis tuwa, aku saiki wis gede, arep maca Quran atau untuk latihan Iqra itu wis isin. Nah, inilah ironi kita sebagai seorang muslim yang kitab sucinya itu adalah Al-Quran, tapi tidak mengenal sama sekali. Dan kemudian kita mengakui bahwa kita mengakui bahkan menyanjung, merindukan Rasulullah SAW. Kita banyak bersolawat, kemudian kita sering mendengar atau membaca kisah-kisah beliau yang luar biasa sampai meneteskan air mata. Kemudian kita membuat semacam status-status yang ya Allah, aku merindukan Rasulullah. Seandainya Rasulullah berada di zaman kita sekarang pasti akan merasa sedih. Kita banyak dari kita berbuat yang demikian. Tapi tak sedikit pula yang apabila diajak untuk kembali kepada sunnah-sunnah beliau, dijelaskan tentang sunnah-sunnah beliau, disampaikan tentang sunnah-sunnah beliau, mereka mengingkari, tidak mau mengikuti. Bahkan mengatakan bahwa itu sudah ketinggalan zaman. Ironinya seperti itu. Kebanyakan dari kita, atau saya pernah mendengar dalam pengajian, kajian dari Ustadz kita, yang menyampaikan tentang ironi yang seperti tadi, awak DWK, wong Islam. Kita mengakui semua bahwa kitab suci kita adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran itu cuman digunakan untuk apa? Rumangsane dinggo pelindung rumah, dinggo tolak balak, atau untuk menyimpan duit dan railang. Kemudian kita juga demikian. Kita sudah mengaji di majelis tafsir Al-Quran yang mempelajari tentang tafsir Al-Quran, tapi kenyataannya adalah maca Quran itu cuman waktu kajian. Itu pun hanya mendengarkan. Kemudian sampai rumah ya selali meneh. Nah, mari monggo kita mengintrospeksi diri. Apakah kita jadi orang yang seperti itu? Al-Quran tak kenal, tapi kalau dengan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab dalam buku-buku yang lain itu kita hafal. Buku Harry Potter, novel-novel yang tebal-tebal itu kita senang membaca seperti itu. Kemudian kita mengakui, seperti tadi kita mencintai Rasulullah, tapi ketika kita diajak, kita diperdengarkan tentang sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis tentang yang menceritakan tentang bagaimana ibadah beliau, bagaimana kita seharusnya menjadi seorang yang baik, yang ramah, yang tidak mudah termakan hoax dan lain sebagainya, yang tidak mudah
mencaci saudaranya, yang tidak suka menggosip, itu mereka seolah-olah, weh, gue iki opo, seolah kayak seperti hal yang aneh, seperti sesuatu yang bagi mereka itu bukan bagian dari agama. Seolah bahwa ini loh, ini kan apa yang kita lakukan di sini, berkumpul, nongkrong, gosip dan lain sebagainya, itu adalah sebuah kebutuhan sosial. Padahal Rasulullah tidak pernah menganjurkan demikian. Bahkan Rasulullah ketika para sahabat itu lebih suka nongkrong di jalan, Rasulullah menegur, apakah kalian bisa menghentikan kegiatan yang seperti itu? Nah, dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bisa menghentikan kegiatan kami yang seperti itu karena hanya nongkrong atau hanya berbincang-bincang di pinggir jalan itu tadi, gunanya adalah untuk membicarakan tentang ibadah, tentang agama, tentang apa yang telah disampaikan Rasulullah. Waktu ini mau kuitok. Kemudian Rasulullah pun menjawab, kalaupun memang tidak bisa untuk meninggalkan yang demikian, maka dimohon untuk tidak melanggar hak dari pejalan kaki yang lain, yaitu dengan menahan pandangan, kemudian mengucapkan salam. Jadi kalau kita melihat teman-teman kita itu senang nongkrong di jalan, malah nyingsoti kalau ada orang yang lewat, itu bukan akhlak dari kita, bukan akhlak seorang muslim. Tapi kalau disampaikan yang seperti itu, wegah. Oh iya iya. Nah, monggo slide ke berikutnya, Mas. Penguasaan. Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yeah. Quran adalah petunjuk dan juga pedoman hidup sebagai seorang muslim. Atau sebenarnya Quran itu seharusnya menjadi pedoman hidup dan juga petunjuk bagi manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dan tidak mau tahu. Mereka mengira bahwa Al-Quran itu disebutkan dalam Al-Quran adalah dongeng dari zaman-zaman dahulu atau sihir. Ya. Dalam Al-Quran ini kita bisa melihat atau bisa mendengar atau bisa mengambil contoh dari kisah-kisah orang terdahulu. Sehingga apa yang telah terjadi pada orang-orang yang terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan contoh. Kenapa? Karena pada umat Nabi Muhammad SAW ini berkumpul semua dosa-dosa atau keburukan-keburukan dari zaman-zaman terdahulu. Contohnya adalah pada keburukan atau kebobrokan moral dari kaum Nabi Lot. Dan kemudian juga kita melihat bahwa ada zaman sekarang itu sebagai Fir'aun-Fir'aunnya masa kini, atau Korun-Korunnya masa kini, atau Haman-Hamannya masa kini, berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi sehingga mereka bisa mengklaim bahwa Tuhan itu tidak ada, atau menuhankan pengetahuan, menuhankan harta, menuhankan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu sudah ada dan Allah telah memberikan gambaran dalam Quran ini. Sehingga seharusnya sebagai seorang muslim kita bisa terhindar dari itu kalau kita mau mendekatkan diri kita dan benar-benar menjadikan Quran itu sebagai pedoman hidup. Ya.
Jadi tidak hanya semata-mata ini adalah kitab suci diwaca tok tanpa kita mengetahui. Bahkan kita nggak hafal nama-nama surat di situ. Ono to jenenge, ono to surat Al-Haji. Al-Haji apa surat dan Al-Qur'an to? Kadang-kadang ada juga yang demikian. Sudah bertahun-tahun menjadi seorang muslim tapi tidak kenal ayat-ayat Al-Qur'an. Karena apa? Karena yaitu tadi ayat-ayatnya itu ditulis tapi dijadikan senjata, dijadikan jimat. Pemangsane nek wis nganggo jimat, wis nganggo jimat yang ada tulisannya Al-Qur'annya itu sudah kebal. Tidak mungkin diganggu oleh setan loh. Setan itu lebih tahu tentang Al-Qur'an. Oleh karena itu aneh kalau kita sebagai seorang muslim itu malah justru menggunakan Al-Qur'an itu ya mau sebagai tameng, sebagai hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan malahan. Al-Quran sebagai petunjuk malah menjadi digunakan sebagai kemusyrikan. Oke. Selanjutnya Mas. Menjadikan Quran sebagai solusi permasalahan hidup. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu. Nah, itu sudah disebutkan bahwa Al-Qur'an itu dari Allah dan bukan dari setan, bukan dari karangan Nabi Muhammad SAW, bukan kisah-kisah terdahulu yang dikumpulkan terus dibukukan, bukan. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Wasyifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Ya, jadi kebanyakan orang itu sebenarnya sakit. Ya, sakit itu berasal dari bagaimana dia merasakan. Jadi sidik-sidik dipikir, piro kancane duwe mobil, kok aku ora duwe, kapan aku duwe mobil. Piro kancane bangun omah, diapi omahe, terus dipikir, wah kapan aku bisa dandani omahku sing teng jlangkreh. Piro kancane bojo ayu, punya istri yang cantik, dia mikir lagi, kok bojoku atau kenapa kok saya aku ki ganteng, aku ki sugih kok durung payu, misalnya. Nah, itulah terkadang penyakit apa yang kita derita itu justru berasal dari hati, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Terus itu tadi penyakit-penyakit insecure, penyakit dengki, itu berasal dari mana? Dari hati. Lalu penyembuhnya adalah apa? Dan kita sudah disebutkan oleh Allah. Asy-syifa'u lima fis sudur, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang sudah atau yang mau membaca Al-Quran, mentadaburinya, maka insya Allah dalam hidupnya itu lebih tertata. Kita akan tahu bagaimana apa yang kita dapatkan dari Allah itu harus kita syukuri. Intan syukurullah yang syurkum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat yang dia punya. Jadi barang siapa yang mau bersyukur, apabila kita sudah bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Gitu. Inilah jawaban dari apa yang kita
harapkan. Kemudian Wahudaw warahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi barang siapa yang mempelajari Al-Quran, yang hidup dengan Al-Quran, maka seperti yang saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu, bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu, maka dia akan lebih cerdas dalam kehidupannya. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena Al-Quran itu selain sebagai petunjuk juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Barang siapa yang dalam dirinya itu ada Al-Quran, barang siapa yang dia mempelajari Al-Quran, maka dia akan lebih mudah untuk menerima kekurangan, untuk memperbaiki diri, untuk bisa legowo, ya, bisa legowo. Dalam artian ketika panjenengan itu mendapatkan sesuatu kesusahan, nah kita bisa menerima. Karena apa? Karena Allah telah memberikan gambaran-gambaran dalam Al-Quran. Siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan kebaikan, gantinya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan Al-Quran itu hidup kita akan lebih tertata, lebih tenang. Kita lebih bisa menghargai orang lain. Kalau saling menghargai, maka insya Allah tidak akan ada wil-wil. Dalam komunitas kita seperti ini, mengaji seperti ini, kalau kita bisa, kalau sekarang itu ada beberapa orang yang mengaji pada malam hari ini, kalau kita memiliki jiwa Quran dalam diri kita, maka luar biasa sekali. Jadi monggo, dekatkan diri kepada Al-Quran, kita tilawah, kemudian kita ajak teman-teman kita untuk kita mendiskusikan tentang ayat-ayat Allah. Kalau ada sesuatu yang ditemukan, kira-kira kok iki angel ya penjabarannya, ditanyakan kepada ahlinya, sehingga bertambah ilmu agama kita, bertambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, dan Allah akan mencintai kita juga. Nah, barang siapa yang cintai Allah, apapun yang panjenengan minta pasti akan diberikan. Nah, itu luar biasanya. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai solusi permasalahan hidup adalah sesuatu yang benar. Bahkan dalam Al-Quran itu sendiri diceritakan bahwa orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi itu kalau mereka berselisih, mereka lebih suka diselesaikan dengan cara-cara Al-Quran. Aneh, mereka ahli kitab. Mereka punya kitab sendiri. Tapi ketika mereka berselisih, mereka tidak mau diselesaikan dengan kitab mereka, karena mereka sudah tahu kebobrokan dari kaum mereka sendiri. Kitabnya sudah enggak autentik lagi. Makanya mereka menuju pada kita, orang-orang Muslim, untuk diselesaikan urusan-urusan mereka. Ya, lanjut Mas. Rasulullah sebagai suri teladan yang baik. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, ya, setelah kita mengerti, memahami Al-Quran, maka tidak akan pernah bisa terlepas dari Rasulullah SAW. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan Rasulullah adalah sebaik-baik manusia yang membawa petunjuk tadi. Pada surat ini, pada ayat ini, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi bagi panjenengan, ya, yang
pada saat ini mengidolakan orang lain, ya, mengidolakan manusia. Coba panjenengan berintrospeksi. Orang-orang yang Anda idolakan itu tadi memberikan dampak seperti apa pada diri Anda. Sedang Rasulullah SAW sudah memberikan contoh yang luar biasa. Tidak hanya tentang bekerja keras, tapi bagaimana beliau menjadi orang yang luar biasa akhlaknya. Yang bahkan orang Barat itu mengakui betapa Rasulullah SAW itu adalah pedoman hidup nomor satu, orang yang memiliki power bahkan di atas Yesus. Ya, Nabi Muhammad adalah orang nomor satu di dunia yang banyak pengikutnya, dan beliau tidak memiliki celah sedikit pun. Dan didukung oleh ayat ini disebutkan oleh Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi panjenengan yang beragama Islam ataupun seluruh manusia. Dalam diri Rasulullah itu ada teladan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau belum menjadi seorang nabi pun, beliau terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya dan tidak pernah berbohong. Dan setelah menjadi nabi, maka kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi benar-benar orang yang bisa ditiru. Ketika beliau ditegur oleh Allah dalam surah Abasa, kisahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang buta yang beliau bermuka masam, dalam artian waktu itu beliau sedang terfokus kepada orang-orang pembesar Quraisy. Kok datang orang yang buta ini, ingin masuk dalam Islam, tapi beliau masih mengacuhkannya. Ditegur oleh Allah. Bisa dibaca dalam surah Abasa. Kisahnya luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah setelah ditegur itu, apa yang terjadi? Beliau segera mencari Abdullah ibnu Ummi Maktum tadi. Kemudian beliau meminta maaf, dan seolah-olah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena memang pada waktu itu belum banyak yang mau masuk Islam. Makanya fokus beliau adalah mengincar orang-orang pembesar Quraisy. Supaya apa? Nanti kalau pembesaran sudah masuk, maka akan lebih mudah untuk mengajak yang di bawahnya, orang-orang yang di bawahnya, atau umatnya, atau kaumnya. Lah, ini kok sing datang malah sing kena, yang nyangkut dalam agama ini kok malah uang sing tidak diharapkan. Walaupun demikian, walaupun itu bukan orang yang diharapkan oleh Rasulullah tetap kemudian menghargainya, hingga Rasulullah memberikan derajat, memberikan sebuah di mana Abdullah ibnu Ummi Maktum ini kemudian menjadi muadzin beliau, di samping dari Bilal. Bilal itu dia ketika untuk menentukan waktu, Rasulullah menggunakan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini untuk bisa membedakan antara imsak atau subuh. Ini adalah luar biasanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian
kana yarjullaha wal yaumal akhir Allahu katsira. Setelah Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Rasulullah sebagai suri tauladan bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Selanjutnya Mas. Sebagai seorang muslim, mari kita berkaca pada diri sendiri. Sedekat apakah kita kepada Al-Quran dan sejauh mana kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam keseharian kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 35. Karena itu sebagai seorang muslim, mari kita berkaca pada diri sendiri, sedekat apakah kita kepada Quran dan sejauh mana kita menggunakan Quran sebagai pedoman hidup dalam keseharian kita, sehingga seperti yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, apabila disebut ayat-ayat Allah, hati mereka tergetar. Wasabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Jadi apabila dalam hati ini, dalam tingkah laku kita sudah menjadi gambaran dari Al-Quran, ketika Quran itu sudah menjadi bagian dari diri kita, maka insya Allah ketika kita disebut atau diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka akan tergetar hati kita, dan kita jadi banyak untuk menyebut Allah, dan dengan begitu hati kita menjadi lebih tenang. Nah, jadi monggo kita sebagai seorang muslim atau panjenengan dan kita semua mari bermuhasabah, kita berkaca pada diri kita sendiri. Sebagai seorang muslim ini, kita sudah sejauh mana mengenal Al-Quran? Kenapa harus Al-Quran? Kenapa sih? Ya. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh adik saya. Kenapa Quran? Kenapa orang-orang itu mengatakan bahwa Quran sebagai jawaban dari permasalahan hidup? Dan memang begitu. Karena apa? Karena Quran ini satu-satunya petunjuk dari Allah yang Allah turunkan langsung, yang masih otentik, yang tidak berubah
dan tidak bisa dirubah, yang tidak bisa disembunyikan dan dijaga langsung oleh Allah Ta'ala. Jadi isinya sejak Rasulullah SAW selesai mendapat wahyu sampai sekarang itu Al-Quran tidak pernah berubah. Dan insya Allah tidak akan berubah sampai akhir zaman nanti. Dan apa-apa yang ada dalam Al-Quran ini dibuktikan secara sains. Itu benar. Bahkan dibuktikan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti ketika orang-orang berdagang. Mempraktekkan Quran surah Al-Baqarah yang akhir itu. Kemudian ketika seseorang akan menikah, itu diatur dalam Quran. Siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Setelah itu dicari korelasinya dengan kesehatan. Loh, jadi kita tidak boleh asal menikah ternyata. Tidak boleh menikah dengan saudara sendiri sekandung. Kenapa? Nantinya akan merusak kromosom. Nantinya akan merusak genetik dan akan melahirkan keturunan-keturunan yang cacat. Jadi ketika panjenengan mempelajari Al-Quran, kemudian jenengan mencari dalam ilmu pengetahuan, terbukti padahal itu turun 1500 tahun yang lalu tentang bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Waktu dulu pada ketika turun pertama kali ayat itu, orang itu nggak paham, dan baru terbukti pada zaman-zaman modern seperti ini loh. Nah, ketika orang-orang yang belum mengerti tentang Al-Quran membuktikannya, mencari kebenaran tentang bagaimanakah asal muasal dari seorang bayi itu. Awalnya dari nutfah atau dari sperma, kemudian menjadi gumpalan daging dan lain sebagainya sampai menjadi bayi. Setelah bayi pun harus disusui. Dan itu terbukti menjadi sebuah teori medis bahwa seorang anak itu bagusnya memang disusui oleh ibunya 6 bulan pertama. Nah, kan juga sudah ada menyusui sampai 2 tahun. Itu juga sudah ada. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah 1500 tahun yang lalu. Nah, itulah kenapa orang-orang kemudian menjadikan Quran itu sebagai referensi. Nah, tapi kenapa kita sebagai seorang muslim malah enggak? Kita merasa bahwa wah, apa jenenge kuwi teknologi barat itu luar biasa lah. Teknologi barat yang mereka kembangkan itu mengambil dari mana? Dari mana coba? Dari Al-Quran. Orang-orang barat akhirnya mereka menemukan madu sebagai obat dan menggunakan madu itu untuk terapi herbal dan sebagainya. Nah, di kita itu rumangsane madu itu dari mereka yang mengkaji. Padahal sebelum mereka Allah telah menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan obat untuk perut, obat untuk penyakit adalah madu. Itu Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu. Nah, saya ingin jenengan ya sebagai seorang muslim, ayo. Kenapa kita nggak mau mempelajari Al-Quran? Kenapa kita tidak mau mempelajari sunnah-sunnah Rasul? Kenapa kita telat? Kenapa kita malas-malasan untuk belajar membaca Al-Quran? Oleh karena itu saya menghimbau kepada panjenengan, monggo di setiap kajian panjenengan itu buatlah likok-likok, kelompok-kelompok untuk mempelajari Al-Quran ini. Jangan nunggu kapan atau jangan nunggu panjenengan, wah orang sing mempelopori, ya jadilah diri panjenengan itu sebagai pelopor. Ngejak kancane, yuk kita tilawah online juga bisa. Yuk kita pelajari Quran ini. Siapa lagi yang akan mencari Quran kalau bukan kita sebagai seorang muslim? Oke, monggo.
Lanjutnya Mas. Demikian apabila Quran sudah ada di dalam hati, kemanapun kita melangkah, dalam situasi apapun, maka sikap kita akan lebih tenang, tidak tergesa-gesa dalam mensikapi segala sesuatu. Dan apabila kita sudah menghayati akan sifat-sifat Nabi dan mencontohnya dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita akan menjadi rahmat bagi orang lain. Kedatangan kita menjadi obat, dan kita mampu menjadi representasi apa yang disebut sebagai seorang muslim sejati. Oke. Apabila Quran sudah ada dalam hati, kemudian kita yang dalam hati itu ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan, kemanapun kita melangkah dalam situasi apapun, maka sikap kita akan lebih tenang. Jadi kalau kita mungkin ya, kita sering mendengar hoax tentang orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam, nah itu sudah ada dalam Quran dan Sunnah Rasul, bahwa akan ada datang orang-orang yang akan mencoba untuk menghancurkan Islam, tapi tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena Allah lah yang akan menjaganya, dan Allah akan memenangkan Islam atas segala agama. Jadi oleh karena itu, dari siapa sing ngarep membela di panjenengan ini? Kalau panjenengan ini kemudian setelah membaca Quran menunjukkan bagaimana Quran itu, bagaimana kepribadian yang Qurani itu, maka disitulah menjadi tentara-tentara Allah yang akan memenangkan agama Allah. Tidak usah menjadi seorang dai kalau tidak bisa menyampaikan, ya. Cukup menjadi orang-orang yang bisa berbuat, bersikap sebagaimana Quran itu mengajarkan panjenengan. Dalam surah Al-Hujurat, panjenengan diminta untuk tidak mudah mendengar atau menjatuhkan penghakiman pada saudara Anda yang lain apabila ada orang fasik yang mendatangi panjenengan untuk menyampaikan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar tentang saudara panjenengan. Nah, jadi Anda diajarkan oleh Al-Quran itu supaya tidak mudah terpengaruh. Kemudian dalam Al-Hujurat juga bagaimana kita diajarkan untuk tidak mudah bergosip, sehingga gosip itu seperti makan daging atau makan bangga saudaranya sendiri. Itulah. Kalau kita senang dengan mangan bangkai, maka sudah dipastikan Al-Quran belum masuk dalam dada kita. Kemudian kita menjadi orang yang tidak tergesa-gesa dalam mensikapi segala sesuatu. Kenapa? Ketika ada fenomena alam, ada hal sesuatu, itu kita akan tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi kecuali Allah mengqadarkannya, menentukannya, mengizinkannya. Dan tidak akan terjadi sesuatu apabila Allah tidak mengizinkannya. Ya contohnya corona ini. Ketika orang itu mulai sing salah sopo, nah kok boleh sing salah ngopo? Allah sudah menentukan bahwa corona ini ada. Jadi bukan karena hal lain, bukan karena konspirasi dan sebagainya. Monggo siapa yang ingin membicarakan tentang bahwa ini konspirasi. Konspirasi pun kalau Allah mengizinkannya maka akan terjadi. Pada dasarnya, pada prinsipnya adalah tidak akan terjadi sesuatu kecuali Allah mengizinkannya. Dan Allah mengizinkan sesuatu itu dengan hikmah. Dicari hikmahnya. Dicari kebaikan yang ada di situ. Dengan begitu kita akan menjadi pribadi orang yang tidak mudah menyalahkan. Ya, kita akan menjadi orang yang legowo. Oh iya, berarti apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini? Yaitu kita saling tolong menolong bagi saudara kita yang tidak mampu, yang kesulitan, dan lain sebagainya. Jadi dicari solusinya terhadap hal ini, sehingga Allah akan mudah dalam menghentikan pandemi ini mungkin, atau menggantinya dengan yang lebih baik.
Kemudian apabila kita sudah menghayati akan sifat-sifat Nabi, kemudian mencontohnya dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita akan menjadi rahmat bagi orang lain. Ini susah. Nabi itu, beliau jarang sekali untuk marah. Meskipun ada orang yang menghina beliau. Bahkan kalau beliau itu marah pun, marahnya pasti yang berhubungan dengan orang-orang yang menyepelekan tentang agama. Jadi kalau hak Allah itu dilecehkan, Nabi akan begitu marah. Tapi kalau beliau yang dilecehkan, beliau memaafkan. Kita susah demikian. Nah, kita kebalikannya. Kalau kita dilecehkan, kita bengok-bengok, nesu. Tapi begitu Allah yang dihina, kita delik. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang disebut oleh Allah? Kita surullah yang surkum. Orang-orang yang barang siapa yang menolong agama Allah akan menolongnya. Wa yusabit aqdamakum, dan akan meneguhkan pendirian. Jangan kita nggak mau menolong agama Allah. Nah, caranya menolong agama Allah bagaimana, Mas? Ya, itu tadi, dengan mempelajari Al-Quran, kemudian merefleksikannya menjadi sifat kita. Jadi, seperti yang saya sampaikan, kita tidak harus menjadi seorang dai atau menjadi guru daerah atau menjadi khotib. Cukup dengan mempelajari Al-Quran kemudian bersikap sebagaimana Quran itu. Quran itu mengajarkan untuk pantang menyerah, selalu menolong orang lain, berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalau kita berlomba dalam kebaikan mudah, tapi mencegah dalam kemungkaran ini yang paling susah. Levelnya sudah sangat tinggi. Mencegah kemungkaran itu tidak sembarangan orang bisa. Nah, kalau kita belum bisa mencegah kemungkaran, paling tidak kita banyak-banyak untuk berbuat baik. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, seperti yang saya sampaikan tadi, tentang motivasi kita dalam mengaji ini nopon bisa dibacakan. Moga Mas Amin. Motivasi dari ikut mengaji. Belum nih. Motivasi ikut mengaji adalah pertama ingin memperluas wawasan khususnya ilmu agama. Yang kedua, selagi muda memperbanyak amalan, salah satunya dengan mengaji untuk bekal akhirat kelak. Ya, alhamdulillah ini bagus sekali motivasi. Jadi memang dalam mengaji ini kita bisa memperluas wawasan khususnya agama. Memperluas wawasan ini kemudian kita gunakan untuk apa? Itu untuk mempraktekkan dari ilmu agama yang kita dapat. Karena memang orang-orang yang mempelajari agama, mempelajari Quran, mempelajari sunnah Rasul, maka insya Allah wawasannya juga akan luas, tidak sempit. Kemudian mumpung kita muda, mumpung masih muda memperbanyak amalan, salah satunya dengan mengaji. Itu bagus. Semoga ini bisa menjadi motivasi yang bagus, kemudian diistiqomahkan. Berikutnya, mengaji atau menuntut ilmu agama, dan ilmu itu ibarat cahaya. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini tanpa adanya ilmu atau cahaya, maka kita akan buta terhadap kebenaran dan tersesat. Betul. Ilmu agama ini, makanya itu zaman ketika belum ada Quran, itu berada dalam zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran sebagai nur, sebagai furqan, sebagai cahaya, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Sehingga agama ini bisa menuntun kita kepada nur, pada cahaya, sehingga hidup kita menjadi lebih terang, lebih tenang,
dalam kegelapan mana mungkin kita bisa menata hidup. Dengan kegelapan itu pasti kita akan tersesat. Oleh karena itu kita butuh cahaya. Cahayanya apa? Ya itu tadi, ilmu agama. Kemudian mengaji untuk bisa memahami dunia dari sudut pandang akhirat dengan tujuan surga Allah. Nah, ini luar biasa bahwa memang kita mengaji ini tujuannya apa? Surga. Manusia itu kalau tujuannya nggak surga, ini kok aneh. Kenapa? Kalau manusia itu kalau tujuan hidupnya cuma senang di dunia, itu nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain apa yang dia inginkan gitu. Dia inginkan, tapi belum tentu dia akan tercapai. Tapi barang siapa yang menginginkan surga, menginginkan akhirat, kemudian bekerja, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam menggapai akhirat itu, maka Allah akan memberikan dua-duanya. Akhirat dia dapat, dunia pun juga akan dapat. Dan kita harapkan semua bahwa semua yang mengaji di sini, salah satunya adalah kita berada dalam step langkah untuk menuju surga Allah. Insya Allah demikian. Kemudian motivasi lagi, agar lebih mengerti tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama hidup di dunia ini. Nah, ini tadi salah satu dari fungsi mempelajari Al-Quran adalah mengerti apa yang boleh dan yang tidak boleh. Kalau panjenengan mempelajari Al-Quran, kemudian jenengan tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Dengan begitu jenengan akan selamat. Karena apa? Karena sudah tahu dulu. Oh ini nggak boleh. Berarti saya harus menghindarinya. Oh ini boleh. Dan saya mengikuti yang boleh itu tadi, maka insya Allah akan selamat. Dengan tujuannya kemana? Ya surga tadi. Oke, kemudian motivasi berikutnya adalah mempelajari untuk memperdalam ilmu agama dan memperbaiki diri. Nah, fungsi dari agama adalah memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain, gitu. Karena orang dari kita banyak yang mengira bahwa pura-pura ngaji deh. Nah, kadang-kadang kita menjudge, alah ngaji ya kaya ngopo ya nyatane ora apa jenenge ora maleh. Nah, kita padahal ngaji itu tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan yang bisa mengetahui kita itu sudah baik atau kita sudah berubah atau tidak itu ya diri kita dan Allah, bukan orang lain. Ya, jadi ketika kita sudah mau mengaji, maka tujuan utama panjenengan adalah saya memperbaiki diri sendiri. Saya memperbaiki diri sendiri. Saya nilai diri saya sendiri, dan saya tidak mau berurusan dengan penilaian terhadap orang lain. Ya biarkan. Karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa seperti panjenengan yang bisa cepat paham tentang Al-Quran, yang bisa cepat paham tentang apa yang disampaikan oleh guru daerah masing-masing. Bisa jadi orang itu memang dalam proses untuk memperbaiki diri itu angel dan butuh dukungan, dan tidak perlu jenengan menjudge atau menghakimi orang lain. Karena apa? Begitu panjenengan mulai menjudge atau menghakimi orang lain, jenengan mengambil alih tugasnya Gusti Allah. Naudzubillah. Oleh karena itu monggo saya mengharapkan kepada kita semua bahwa ketika kita mengaji, paling utama adalah saya kesini untuk memperbaiki diri saya sendiri. Rasa toleh-toleh, saya memperbaiki diri saya sendiri, kemudian saya beristiqomah untuk belajar agama ini dengan baik. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk mencari kebenaran, untuk mencari ilmu tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian nanti tujuannya adalah surga. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya tentu karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Ya. Untuk berikutnya waktu saya kembalikan kepada Mas Rahmat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Mas Susilo telah memberikan kita wawasan terkait dengan materi yang tadi ya, apa sebenarnya Al-Quran
yang sebetulnya sangat berfungsi bagi kehidupan kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini khususnya. Dan semoga apa yang disampaikan Mas Susilo tadi bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari saya cukupkan sampai di sini. Marilah kita lanjutkan ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.